Keberhasilan Anthony Sinisuka Ginting bersama teman-teman di ajang Piala Thomas 2021 kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah bulu tangkis dunia. Ginting dan kawan-kawan telah menanti momen kebesaran itu selama 19 tahun dan baru kali ini terulang kembali pada tahun ini. Tim badminton putra Indonesia membawa pulang Thomas Cup usai menaklukkan juara bertahan Cina 3-0 di final. Yeah, honestly, I feel a bit nervous on the first set. I cannot play well and manage along the match very well as well. But on the second set and third set, I try so hard to get out from the pressure and the nervous. I try so hard to enjoy the match, enjoy the set, enjoy every points, and try to try to hard work on the court and try to not make any own mistake. Anthony Sinisuka Ginting, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, dan Jonathan Christie memastikan kemenangan Indonesia pada duel di Ceres Arena Denmark pada Minggu 17 Oktober 2021. Kemenangan Ginting pada sesi pertama punya pengaruh besar bagi tim Indonesia. Ginting berhasil membangkitkan semangat perlawanan anggota tim melawan raksasa badminton asal Cina. Kemenangan Ginting juga kembali menghapus sindrom kalah yang dialami Indonesia selama 19 tahun. Bisa dikatakan, kemenangan Ginting merupakan pembuka pintu gerbang bagi kemenangan selanjutnya. Meski demikian, pemain yang dijuluki sang raja tipu badminton itu ternyata punya pengalaman hidup yang menarik untuk disimak. Kemenangan yang telah ia capai ternyata sudah ditempa melalui perjalanan hidup yang getir namun inspiratif. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu mengakui terjun di dunia olahraga bulu tangkis ini telah mengubah hidupnya. Anthony Ginting bahkan mengatakan dirinya tidak tahu harus bekerja sebagai apa seandainya tidak menjadi atlet bulu tangkis. Bukan hanya mengubah kehidupan pribadinya, Anthony juga mengakui bahwa bulu tangkis telah memperbaiki kondisi keluarganya. Anthony Ginting bergabung dengan pelatnas PBSI sejak 2014 dan telah mencatatkan serangkaian prestasi membanggakan. Sebelum sukses menjadi atlet bulu tangkis seperti sekarang, Anthony telah melalui banyak perjalanan yang sulit. Anthony merupakan keturunan suku Karo Batak Sumatera Utara. Namun, siapa sangka Ginting lahir dan besar di Cimahi, Jawa Barat. Ia lahir pada 20 Oktober 1996, dengan demikian ia kini berusia 25 tahun. Kemenangan demi kemenangan yang diraihnya bukan dengan cara instan. Ginting mulai mengenal bulu tangkis saat duduk di taman kanak-kanak. Saat itu, usia Ginting masih berusia 6 tahun. Ia tertarik dengan bulu tangkis saat ayahnya mengajak Ginting menyaksikan olahraga bulu tangkis yang diikuti ayahnya bersama teman-teman kantor sang ayah. Sebagai anak kecil yang serba ingin tahu dan juga selalu ingin meniru yang dilakukan orang dewasa, Ginting yang terkenal jahil ini iseng ikut bermain bulu tangkis dengan asal-asalan. Ayah Ginting mungkin melihat anaknya memiliki bakat saat itu. Sebagai naluri seorang ayah Ginting memberi kesempatan Ginting bergabung dalam sebuah klub saat usia Ginting masih sangat muda. Ginting mengaku mulai latihan sekitar usia 6 atau 7 tahun. Bahkan saat usianya 9 tahun, Ginting sudah meraih gelar juara di kota Bandung. Mulai dari prestasinya itu, Ginting meneruskan hobi yang ia sukai sejak sekolah menengah pertama hingga menjelang sekolah menengah akhir. Saat itu, Ginting dengan dukungan keluarganya mulai serius dengan dunia olahraga bulu tangkis. Perjuangan dan drama pertandingan Ginting berlangsung saat ia melawan Shi Yuki di nomor beregu bulu tangkis Asian Games 2018. Pada babak kedua, Anthony Ginting diduga mengalami cedera. Ia terlihat meminta break pada wasit, mungkin ia sudah terlalu kesakitan. Sebelum mengalami cedera, Ginting berhasil mengalahkan Shi Yuki pada babak pertama dengan poin 21-14. Shi Yuki yang merupakan pemain andalan dunia dan bahkan menduduki peringkat ketiga dunia dalam cabang olahraga bulu tangkis angkat topi dengan kegigihan Ginting saat melawannya.
Ia tak menyangka bahwa di tengah rasa sakit yang dideritanya, Ginting tak patah semangat. Ginting bahkan bersikeras untuk terus berjuang melawannya, sehingga ia mengambil sikap bermain pelan dan juga santai untuk memberi penghormatan pada lawannya yang tangguh. Namun sayang, karena cederanya makin parah, Ginting harus kalah dari si Yuki. Kemudian ia dibantu tim medis ditandu menuju ruang perawatan medis. Kekalahan Ginting tak lantas membuatnya menyerah. Menilik ke belakang saat insiden kram otot yang menimpanya pada Agustus 2018 lalu, Ginting justru diserang buzzer dengan kebencian, hujatan, dan olokan. Mereka bilang Ginting bermental tempe. Mereka bilang Ginting tak punya daya juang. Bahkan mereka bilang pada Ginting untuk pensiun karena mentalnya belum cukup kuat untuk jadi pemenang. Namun meski mendapat banyak hujatan, Ginting terus semangat dan pantang menyerah. Ia terus berjuang untuk meraih yang terbaik. Pebulu tangkis berusia 25 tahun itu kini menduduki peringkat ke-6 dunia. Ginting tercatat sudah memenangi Korea Open pada 2017, Indonesia Masters pada 2018, China Open 2018, dan Indonesia Masters pada 2020. Ginting pun telah membantu tim putra Indonesia menjuarai kejuaraan beregu Asia pada 2016, 2018, dan 2020. Tak hanya itu, Anthony tercatat meraih medali perak nomor beregu dan medali perunggu nomor perorangan pada Asian Games 2018, serta 2 medali emas beregu pada SEA Games 2015 dan 2019. Meski demikian, Anthony mengaku belum puas dengan serangkaian prestasi itu. Dia masih memiliki ambisi yang hendak ia capai. Anthony Ginting, what was the biggest difference between you and Viktor Axelsen today? Yeah, I think Viktor play better than me today. He doesn't make any own mistakes. But yeah, I think on the second set, for the last, after interval, I try to play patience. Try not to attack so much. I think it going quite well, but I think unfortunately the gap between the point is too long, so I cannot make the point same. But yeah, that's all. How do you see the chances for the Indonesian team from here? Yeah, I think we both, Denmark and Indonesia, have same chance. I mean, today's will be a very tough and interesting matches between Indonesia and Denmark. So yeah, I hope Indonesia, my teammates, will play better. And yeah, I was sitting in the venue today. It's very loud, a lot of fans. How was it to be on court? Yeah, I think I just try to imagine like I play in my hometown in Jakarta. I think when we play in Jakarta, it's more loud than here. So I just try, enjoy the audience, the atmosphere. So yeah, it's going good. Do you have something to say to the Indonesian fans supporting you guys? Yeah, I think thank you so much for supporting us. So hopefully we can do more better and we can win for today's match.